Berdasarkan customer-nya ada 2 kelompok terbesar dalam bisnis gitu ya, walaupun nggak cuma 2, tapi yang gede 2, yaitu B2C sama B2B. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap ini 2 hal yang jauh berbeda. Kelihatan dari iklan lowongan pekerjaan. Kalau kerja di B2B, kalau iklan lowongan B2B itu biasanya ada syarat minimal pengalaman sekian tahun di B2B. Kalau di B2C juga sama. Apa benar spesifik itu dunianya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Suka nggak suka, B2B itu sering di-treat berbeda dengan B2C, seolah-olah ini 2 ilmu yang berbeda. Padahal nggak sepenuhnya beda-beda banget juga, walaupun nggak sepenuhnya salah ya. Tapi ini menurut saya shortcut aja. Menurut saya B2B dan B2C itu esensinya sama. Walaupun tuh habis itu ada yang nanya gitu ya, "Ah enggak kok, saya pernah punya teman B2C, begitu pindah ke B2B nggak perform." Sebaliknya juga gitu, dia jago B2B, begitu dia pindah ke B2C, dia nggak perform. Bener sih, itu pernah kejadian gitu. Tapi kita harus ngerti gitu ya, esensinya apa. Karena marketing ini kan adalah tentang upaya mempersuasi manusia. Emangnya manusia B2B dan manusia B2C itu beda? Kan enggak, orangnya sama. Customer yang beli layanan B2B kantor kita, katakanlah consulting gitu ya, juga beli layanan B2C, misalnya mobil. Jadi orang yang sama dalam konteks berbeda aja. Yang bikin orang nggak bisa dua-duanya adalah apa? Pertama, kemungkinannya orangnya nggak ngerti fundamental marketingnya. Katakanlah dia kerja di B2B dan dia perform. Dia perform karena dia ada pengalaman di situ. Tapi dia sebenarnya nggak begitu ngerti detailnya, fundamentalnya. Jadi dia melakukan atas dasar kebiasaan, oh biasanya begini. Dia nggak benar-benar ngerti kenapa perlu begitu. Sehingga ketika dia pindah konteks dari B2B pindah ke B2C, dia bingung karena konteksnya beda. Selama ini dia cuma ngapal aja. Gitu. Jadi bukan berarti itu habis itu orang yang sukses itu pasti ngerti fundamental, enggak. Banyak yang cuma ngapal aja. Dikasih tahu sama seniornya, sama bosnya, terus dia hafalin, terus dia lakuin. Kemungkinan kedua adalah walaupun esensinya sama, tapi peran marketing bisa beda sedikit. Di B2C, marketing selalu di belakang layar. Di B2B, perusahaan seringkali mencampur adukan antara marketing dengan sales. Sehingga marketingnya dibawa ketemu klien alias posisinya sales. Dan ketika dalam posisi itu, maka marketing jadi di depan layar. Perlu kemampuan khusus untuk bisa jalanin apa yang kita tahu di belakang layar ketika kita di depan layar. Karena ada banyak faktor bermain, ada bias, ada extrovert atau introvert, kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Nah, padahal B2B marketing idealnya tetap di belakang layar dan support B2B sales. Tapi esensinya sama. Mari kita buktikan bahwa esensinya ini sama. Kita pakai brand sebagai contohnya. Nah, B2C ini kan B2C marketing selalu ngomongin brand. Dan beberapa kali saya kalau bawain kelas brand, orang-orang B2B bilang, "Pak, kalau B2B gimana?" Padahal prinsipnya sama. Mari kita ngerti konsep brand ya. Jadi brand itu diciptakan karena tanpa brand semua jadi komoditas. Kemasannya sama, nggak ada nama, persepsinya sama, ujung-ujungnya harga jadi penentu. Kalau jualnya nggak murah, maka dia nggak ambil, mendingan ke toko sebelah, karena sama aja. Jadi tanpa brand, pedagang baik B2C maupun B2B harus siap-siap ditawar gila-gilaan. Nah, brand adalah segala persepsi dan asosiasi di balik nama kita. Jadi brand itu lebih dari sekedar nama. Dan suka nggak suka, persepsi dan asosiasi ini bisa muncul bahkan walaupun kita nggak ngelakuin apa-apa untuk bangun ini. Alias dibentuk berdasarkan experience setiap orang terhadap nama tersebut. Misalnya begini, kita lagi cari ahli konten, sesuatu yang amat sangat masa kini. Saya cari ahli konten yang jago bikin FYP, yang punya followers puluhan juta, yang sekali post bahkan dibayar miliaran, dan anak-anak Gen Z itu ngikut dia banget deh gitu ya. Terus ada teman yang bilang, gue punya nih gitu kan, teman memenuhi semua kriteria itu. Dia udah banyak bantu brand dan sukses gitu ya. Lalu dibercandain gini, tapi gue mau lu tebak yang mana orangnya. Gue kasih 2 nama, lu tinggal tebak. Yang satu adalah orang yang tadi gue bilang nih jago dan sempurna, ngerti konten aja. Yang satu lagi ngerti konten aja enggak. Manapun yang lo pilih, lo harus angkat dia jadi konsultan lo, kurang lebih gitu ya. Nah, terus dia kasih 2 nama. Tapi sebelum lanjut, saya disclaimer dulu, biar nggak tersinggung nih. Ini nggak bermaksud mendiskreditkan nama-nama tertentu, cuma contoh aja ya. Nah, nama yang dia kasih adalah, yang pertama namanya Andrea. Perempuan namanya Andrea. Yang kedua namanya Sukoco. Gitu. Coba kira-kira orang akan pilih mana? Kemungkinan besar dia akan pilih Andrea. Bahkan tanpa tahu detail sepak terjangnya si Andrea. Kenapa? Karena asosiasi dari nama Andrea ini kan lebih modern. Sukoco nih udah nama Jawa, nama tua banget gitu ya. Saya udah lama nggak dengar nama itu ya. Jadi konteksnya jadi konteks untuk cari content creator, which itu amat sangat masa kini, konten FYP Gen Z. Andrea ini terasanya kayaknya lebih masa kini gitu ketimbang nama Sukoco gitu ya.
Padahal belum tentu yang jago itu si Andrea. Ini contoh di mana brand bisa dibentuk atau bahkan terbentuk bahkan ketika kita nggak ngelakuin apa-apa. Ada orang zaman sekarang lahir namanya Sukoco kayak, wah lu jadul banget, padahal apa urusannya sama jadul? Karena itu tadi, udah ada asosiasi yang udah keburu nempel bahwa orang-orang nama itu adalah orang-orang zaman dulu gitu ya. Nah, setiap orang itu punya experience-nya sendiri termasuk dengan nama, baik nama perusahaan maupun nama orang. Sehingga kita perlu ngebangun brand di balik nama tersebut. Apalagi ketika namanya agak conflicting sama servisnya. Misalnya, kita mau bikin tech consultant. Terus habis itu nama PT-nya adalah PT Maju Bersama Jaya. Jayanya pun pakai DJAYA gitu ya. Jadul banget. Atau PT Sinar Maju Abadi. Majunya itu pakai MADJOE gitu, pakai DJ dan OE. Conflicting. Layanannya tech consultant, ini sesuatu yang modern, tapi kok namanya nama jadul gitu. Ini kayak distributor plastik kayaknya ya, atau distributor apa ya, nggak tahu lah gitu ya, yang mungkin di ITC gitu. Dan ini bukan sekedar pilih nama, tapi menghidupi nama itu sendiri gitu. Jadi asosiasi itu sekuat itu gitu. Anggaplah namanya netral. Tapi kalau nggak punya meaning terus gimana? Contoh, tech consultant namanya PT Teknologi Utama. Nyambung sih, ada bau-bau teknologinya. Tapi tetap kalau nggak dibangun brandnya, cuma sekedar nama yang punya asosiasi, tapi asosiasi numpang gitu ya, akhirnya kan juga jadi ya begitu aja gitu ya. Nah, brand di B2B sama pentingnya sama brand di B2C. Contoh, suatu hari Anda ditelepon atau di DM di LinkedIn bilangnya gini, "Selamat siang Pak Untung, kenalkan saya Jose dari konsultan digital marketing bernama Conversion." Namanya keren dong, nggak aneh gitu ya. Tapi kita cenderung mikir, duh siapa sih ini mau jualan deh. Beda ketika yang telepon namanya nama besar. "Selamat siang Pak Untung, saya Jose dari Google." Kita pun langsung wah langsung responsif dan langsung positif. Wah, Google nih, maka responnya pun beda. Jadi brand suka nggak suka berpengaruh. Kalau service Anda ditawar, banyak kemungkinan isunya brand. Apa ada orang nawar iklan di Google? Nggak ada. Kalau leads Anda lebih sedikit dari rata-rata pemain industri, kemungkinan isunya brand. Jadi B2B juga nggak bisa mikir terlalu pragmatis. Udahlah, yang penting konversi ke sales. Kalau brandnya nggak kuat, maka leads yang bisa diolah pun jadi lebih sedikit. Nah, mungkin sedikit ada perbedaan antara B2B dan B2C adalah, walaupun nggak wajib dibedain ya, maksudnya B2C juga bisa nerapin ini, tapi anggap aja ini jadi opportunity-nya di B2B. Di B2B itu, brand itu bukan cuma sekedar corporate brand nama perusahaan atau bisnis brand nama produknya gitu ya. Tapi bahkan juga seringkali personal brand. Orang yang punya perusahaan atau orang yang ketemu klien. Makanya banyak konsultan yang namanya nama-nama orang. Ada Ogilvy, ada McKinsey, ada Bain, ada A.T. Kearney. Terus belum lagi kantor pengacara hukum semua pakai nama yang punya. Bukan berarti B2C personal brand juga nggak ada gunanya ya. Personal brand itu di B2C juga bisa jalan gitu. Contoh ada Elon Musk. Kalau Tesla bukan punya Elon Musk mungkin nggak sebesar ini. Apple dan Steve Jobs pun juga sama. Richard Branson dengan Virgin juga sama gitu ya. Gitu. So konsepnya sebenarnya nggak ada bedanya. Bikin brand formula lalu di-amplify dan juga ngebangun brand trigger. Ini yang harus dilakukan ke depannya. Nah, brand formula itu apa? Satu, positioning. Mau dikenal sebagai apa sih kita? Kedua, asosiasi apa aja yang mau dibangun. Syukur-syukur ada karakternya. Ini tentang kerjaan dari belakang meja, merencanakan apa yang mau dibentuk, yang sayangnya nggak banyak brand B2B ngelakuin ini. Walaupun tadi kita udah discuss ya, bahwa brand bisa aja terbentuk tanpa dibentuk. Pertama karena asosiasi nama, kedua karena brand adalah tentang realitas. Jadi tanpa diformulasikan, pada akhirnya bisa aja terbentuk ketika kita konsisten, layanannya konsisten, kepuasan customer konsisten, gimana orang-orang behave juga konsisten. Apa gunanya bikin formula? Supaya kita bisa konsisten. Tanpa ada formula, bisa aja konsisten, tapi risiko keluar jalurnya jadi gede. Karena kita nggak punya catatan, kita mau ngapain sih? Nggak ada pegangan, nggak ada guidelines. Nah, gimana dengan brand amplification? Ini adalah tentang mengamplifikasi brand formula kita. Misalnya, formulanya untuk bangun persepsi jago AI gitu ya. Kan harus diamplifikasi. Dan di sini juga yang sekarang B2B brand ini punya kesempatan yang sama kayak B2C, yaitu dengan tersedianya berbagai macam channel content marketing yang dulu nggak begitu dimungkinkan. Sekarang banyak banget orang bisnis B2B dan bangun brand di sosial media, bikin konten-konten edukasi, sharing case study, ada yang bikin podcast. Goalnya adalah bikin presence dari brand kita supaya tetap terjaga dan ngebangun asosiasi dari formula yang kita mau bangun, expertise dan sebagainya. Sehingga lama-kelamaan brandnya pun terbangun, sejalan dengan image, asosiasi, dan persepsi yang mau dibangun.
Yang ketiga adalah ngebangun brand trigger. Ini adalah tentang bikin hal-hal yang bikin brand kita di-recall dan diingat. Dulu Joe Girard, saya pernah bahas ya tentang Joe Girard. Ini salesman terbaik di dunia menurut Guinness Book World Record gitu ya. Jadi dia pakai cara sederhana. Dia kirim ucapan selamat ke konsumen untuk berbagai momen penting. Ulang tahun, anniversary, hari raya, atau bahkan sekedar awal bulan, selamat awal bulan. Semoga bla 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 dari Joe Girard si penjual mobil gitu ya. Tujuannya supaya tetap diingat. Sekarang pilihannya semakin banyak gitu. Kita punya banyak cara ya. Selain cara lama kita juga bisa pakai sosmed dan lain sebagainya. So kesimpulannya B2B dan B2C pada dasarnya punya banyak prinsip fundamental yang sama. Yang membedakannya itu cuma konteksnya. Termasuk gimana brand sama-sama dibutuhin oleh konsumen. Jadi jangan berpikir bahwa brand tidak dibutuhkan untuk B2B. Saya pernah bahas soal marketing for B2B business di episode awal 40 sekian kalau nggak salah, silakan di-search saja untuk tambahan pengetahuan. Tapi intinya B2B dan B2C esensinya sama, ketika dia jago di satu bidang, tapi terus habis itu begitu pindah bidang lain, terus dia nggak jago, jangan-jangan dia nggak ngerti fundamentalnya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.